warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Emak Model, welcome back to Model Podcast. Salam bahagia, salam semangat untuk kita semua. Alhamdulillah, pada podcast kali ini kita kedatangan episode yang berbeda. Pastinya episode yang berbeda-beda dari hari sebelumnya, yaitu kita kedatangan tamu yang telah membawa prestasi juara 1 gerak jalan tingkat kecamatan. Di depan saya sudah ada Ozama Yusdan Dian Putra sebagai Danton PBBM Model dan Kak Fatin sebagai pendamping. Saya akan melemparkan beberapa pertanyaan seputar lomba gerak jalan. Sebelumnya saya ucapkan selamat telah meraih juara 1 dan pertanyaan pertama yaitu bagaimana perasaan Kak Ozama baru saja dinobatkan sebagai juara 1 PBB tingkat kecamatan. Kira-kira Kak Ozama bisa menyangka tidak dengan ternobatnya juara 1 ke PPBM. Baik, sebelumnya izin menjawab terkait kemenangan kita di dalam rangka perlombaan gerak jalan ini merupakan sebuah pencapaian yang sangat besar karena bukan sebagaimana trofi yang kita dapat, tetapi bagaimana kita membawa nama besar MA Model di kancah perlombaan ini. Apalagi memang di dalam perlombaan ini semakin tahun juga semakin banyak persaingan antar lembaga yang mengikuti gerak jalan di bulan ini. Baik, Kak Ozama sendiri sebagai Danton, kira-kira kakak nyangka nggak bakalan juara 1? Untuk nyangka atau nggak nyangkanya, sebenarnya sebelum dari beberapa hari kita perlombaan, pribadi juga udah nge-briefing semua teman-teman harus punya mental juara karena keyakinan merupakan sebuah doa. Jadi kalau kita nggak yakin dari awal, udah positif kita nggak juara. Jadi kita udah menanam rasa mental juara udah dari awal. Jadi untuk nyangka nggak nyangkanya emang udah nyangka dari awal gitu. Pertanyaan selanjutnya untuk Kak Fatim. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih sudah mendampingi. Kira-kira bagaimana perasaan kakak melihat hasil kerja keras tim PBBM Model berbuah manis jadi juara 1 kali ini? Alhamdulillah, pertama-tama saya pastinya bersyukur dan saya bangga. Ini bukan tentang hasil, tapi ini tentang prosesnya anak-anak, yang mana anak-anak itu dari awal latihan memang sudah sangat semangat banget. Dan saya sepakat dengan jawaban Ozama tadi ya, bahwasanya bukan hanya tentang trofi, dan juga pastinya di dalamnya sudah ada statement menumbuhkan rasa percaya diri bahwa kita akan juara lagi. Oke, untuk Kak Ozama, bisa gak ceritakan sedikit kapan dan bagaimana awalnya Kak Ozama mulai tertarik dan belajar PBB? Baik, untuk kapan saya tertarik di dalam dunia PBB itu sebenarnya udah lama. Juga emang dari segi keluarga emang punya kecondongan dalam sikap kemiliteran. Jadi sedikit banyak kepribadian itu juga mulai terbentuk. Jadi sedikit bercerita. Jadi emang dari SD juga udah ikutin yang namanya Akademi Polisi Cilik. Jadi emang udah kebiasaan PBB udah dari kecil. Terus berlanjut di tingkat SMP, apalagi juga emang tingkat gengsi dalam perlombaan kalau udah SMP mulai naik. Jadi rasa ingin bersaing juga lebih matang. Apalagi sekarang di tingkat MA. Emang PBB itu udah nggak kayak dulu. Mungkin dulu masih cuman bisa disebut cuma PBB cuma gerak jalan. Tapi kalau sekarang juga udah bisa diibaratkan bahwasanya kita bagus dalam PBB udah seakan-akan emang harga diri sebuah sekolah juga kita angkat. Jadi bagi saya PBB bukan cuma tentang gerak saja, tapi tentang semangat dan kedisiplinan. Gitu. Nah, untuk Kak Fatim, sejak kapan nih proses pembinaan dimulai? Dan langkah-langkah apa saja yang kakak lakukan? Seperti apa prosesnya? Apakah sempat menemui kendala dan masa-masa yang kurang lancar? Lalu gimana nih caranya pada akhirnya bisa teratasi? Oke, terima kasih Mbak. Pertanyaan yang brilliant. Kalau untuk latihan ya, kalau latihan itu pembinaan itu dari sekitar akhir Juli kurang lebih 3 minggu, pas 3 minggu atau 1 bulan. Ya, 3 minggu. Untuk langkah-langkahnya, yang pertama itu kita baris berbaris bukan hanya tentang kaki yang sama sejajar,
langkah yang sama tapakannya, bukan ya, tapi di situ ada kedisiplinan yang harus ditanamkan, ada cenderung karakter basicnya anak-anak itu sendiri, bagaimana anak-anak itu me, apa namanya, merealisasikan sikap militer atau sikap disiplin itu di dalam baris berbaris. Karena kalau kita berkaca atau kita ngobrol soal barisan, satu kita saja orang tidak kompak, maka akan mempengaruhi arah baris berbaris itu. Nah, bagaimana langkahnya itu? Yang pertama adalah mendisiplinkan anak-anak. Yang kedua, memupuk mentalnya anak-anak untuk punya semangat yang korsa. Jadi satu tumbang, satu juga harus, semuanya juga harus tumbang. Satu semangat, semuanya juga harus semangat. Seperti itu. Kalau untuk menemui kendala, namanya acara, namanya sebuah proses, pasti ada kendalanya. Untuk itu, kan kembali kepada tadi, kita sudah punya karakter, kita sudah punya sikap disiplin, jadi semua hal-hal yang menjadikan kita itu runtuh itu sudah bisa diselesaikan dengan baik secara kekompakan tersebut. Untuk selanjutnya, Kak Putra, apa saja persiapan yang Kak Putra lakukan mulai dari latihan sehari-hari, hafalan, penampilan, sampai pengaturan waktunya? Baik, untuk terkait untuk latihan ya, kita kan juga bisa diketahui ada di lingkup pesantren yang emang susah Kak untuk nyari referensi. Jadi kita emang ngulangin banyak waktu, antara lain kayak nyari variasi, terus nyari kayak referensi entah di gerakan, yel-yel dan lain-lain. Jadi emang kita banyak motong waktu belajar. Untuk jam latihan emang kita latihan setiap hari kecuali di hari-hari libur saja. Emang kesulitan dalam latihan kali ini emang di waktu Kak. Karena emang namanya pesantren emang ada jam pondok, ada jam di sekolah. Jadi harus benar-benar bisa ngebagi waktu secara baik gitu Kak. Kira-kira nih Kak, kan tadi dijabarkan kalau latihannya itu selama 3 minggu. Selama 3 minggu ini kendala dalam mengatur waktu itu ada gak Kak? Kayak kalau malam ada batas saat latihan tuh jam 11 atau lain-lain? Untuk terkait di problem waktu itu ada. Seperti contoh kemarin di pondok, kita kan emang latihan malam untuk variasi. Nah, di pondok itu ada peraturan waktu jam malam Kak. Jadi kita tuh gak bisa terlalu leluasa untuk latihan. Jadi emang kita harus bisa benar-benar memaksimalkan latihan gitu Kak. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nah, menurut kakak nih, hal apa yang membuat penampilan kali ini sangat istimewa dan mampu menonjol dibanding peserta lain? Kalau kita berbicara tentang istimewa ya, semua delegasi yang ikut dalam perlombaan kemarin itu semuanya tentu memiliki istimewanya masing-masing. Cuman, nah karena saya pendamping ya, tentu anak saya itu punya ciri khasnya sendiri. Yang pertama itu adalah ciri khas itu. Yang kedua yaitu semangatnya, yang nggak pernah kendor dari awal start sampai finish. Nggak ada yang namanya letoy-letoy. Alhamdulillah. Itu ini poin plusnya ya. Yang kedua yaitu selain semangat yaitu kemauannya. Jadi meskipun anak-anak ini sudah cenderung lelah, tapi kemauannya untuk terus mengupayakan stamina itu ada. Dan yang terakhir itu memperbaiki dan selalu memperbarui. Jadi ketika mereka itu satu sama lain sudah ada yang agak sedikit oleng gitu, itu mereka saling mensupport dengan ayo tambah semangatnya seperti itu. Nah itu yang jadi ciri khasnya yang lebih menonjol, sehingga ketika anak-anak lewat atau anak-anak menyusuri alurnya itu, anak-anak sering dapat aplaus dari orang-orang yang menonton. Terima kasih Mbak. Nah, untuk Kak Putra nih, kira-kira ada nggak bagian yang paling sulit dalam menjalani masa-masa kemarin ini? Baik, nah ini menjadi sebuah poin sangat penting Kak. Karena bagi saya juga
seluruh tim itu untuk yang sulit nggak ada sebenarnya Kak. Nggak ada. Nggak ada. Karena emang kita benar-benar mendelegasikan orang-orang yang udah terpilih. Bisa disebut tim elit Kak. Jadi untuk variasi terus gerakan dan sebagainya emang kita udah andai kata udah di luar kepala Kak. Jadi merem pun kita udah bisa Kak, rapi gitu. Nah, tapi di luar itu kita juga masih ada usaha. Jadi nggak senonoh kita udah mencapai langsung bagus. Enggak, juga masih ada usaha di balik semua itu Kak. Gitu Kak. Untuk selain memenangkan perlombaan nih Kak, nilai dan sikap apa yang paling penting dan ingin Kakak tanamkan kepada para tim PBB Emma Model? Oke, terima kasih. Yang pertama, yang pastinya itu adalah sikap disiplin. Yang kedua, pastinya juga adalah tanggung jawab, kerjasama, menghargai orang lain dan tidak mudah menyerah. Karena apa? Karena di PBB ini mereka juga harus belajar bahwa setiap orang itu punya posisi dan tanggung jawabnya masing-masing seperti itu Mbak. Karena mereka juga harus belajar bahwa hasil yang baik itu membutuhkan proses yang panjang, nggak harus langsung 1 kali 2 kali belajar langsung mendapatkan hasil yang bagus enggak. Jadi untuk itu bukan hanya untuk PBB saja tapi juga untuk yang lainnya juga harus menerapkan sikap disiplin, tanggung jawab dan lain sebagainya. Oke. Nah, untuk Kak Putra nih, pertanyaan selanjutnya, siapa atau adakah seseorang yang membuatmu tetap semangat untuk tetap latihan? Baik Kak. Jadi sebuah support itu emang penting karena benar-benar mempengaruhi gimana kita ngejalanin sebuah proses itu. Untuk support terbaik itu emang banyak banget Kak. Jadi dari teman-teman juga, khususnya orang tua, guru, terus semua di lingkup madrasah itu benar-benar ngasih support Kak. Saya sendiri sampai terharu. Wah, ini banget ya rasa solidaritas di MA Model. Wah, mereka benar-benar nge-support, benar-benar punya mental juara Kak. Mereka benar nggak ikut lomba, tapi rasa semangat dan kepercayaan diri itu kelihatan Kak dari cara mereka mensupport kita gitu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya adalah, apa harapan kakak nih untuk kedepannya, baik bagi peserta ini maupun kegiatan PBB di lingkungan kita? Harapan saya tentunya semoga prestasi ini tidak hanya membuat anak-anak merasa sudah selesai, tetapi justru menjadi motivasi untuk terus berkembang seperti itu. Untuk anak-anak yang sudah ikut lomba, saya berharap ya mereka tetap rendah hati, tetap mau belajar dan bisa menjadi contoh untuk adik-adiknya seperti itu. Dan mudah-mudahan juara 1 ini bukan menjadi tujuan akhir, tetapi menjadi awal dari prestasi-prestasi berikutnya, sekaligus menjadi pengalaman yang baik bagi anak-anak dalam belajar disiplin, bekerja sama dan bertanggung jawab. Oke. Nah, untuk yang terakhir, adakah pesan atau hal yang paling Kak Ozama ingin sampaikan dari kemenangan PBB kali ini? Untuk pesan terkait kemenangan kali ini, yang pertama-tama emang semua gak bakalan berjalan lancar kecuali emang dari kehendak Allah. Jadi emang kita selain latihan juga harus secara batin juga harus yakin Kak. Jadi saya benar-benar berterima kasih juga bagi semua teman-teman, semua guru, orang tua, orang-orang yang tersayang juga udah berikan support terbaik, karena tanpa support yang mereka berikan mungkin kita gak bisa sampai di titik ini. Jadi juga pesan untuk teman-teman, saya berterima kasih banyak karena juga mereka ngeluangin banyak waktu Kak. Saya sampai kasihan sendiri, kadang ada waktu belajar saya ajak ayo latihan dulu, ada yang waktunya istirahat saya ayo bangun kita latihan dulu, pengen menang nggak, pengen juara nggak, jadi gitu Kak. Untungnya mereka juga punya mental juara yang sangat besar Kak, jadi saya sendiri juga terharu, wah anak-anak emang bener-bener mau juara gitu. Jadi
terima kasih saya nggak bisa cuma diucapkan secara lisan nggak, karena benar-benar sebuah pencapaian yang sangat luar biasa bagi MA Model ini Kak, gitu. Jangan hanya mengajar juara, tetapi nikmatilah semua proses. Terus disiplin, jangan mudah menyerah, dan tetap rendah hati, karena prestasi terbaik bukan hanya tentang piala, melainkan tentang menjadi pribadi yang lebih baik. Untuk anak-anak model, khususnya dari santri putra, ingat ini, kun rojulan rijluhu fit taro wa himmatuhu fit thuraya. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja podcast hari ini. See you on the next podcast.